di Aquaculture Merdeka, podcastnya anak laut yang enggak cuma ngurusin kolam, tapi juga ngurusin kedaulatan. Gua Amanda ditemani co-host kita yang cantik dan selalu on point, Mawar. Wah, kedaulatan. Halo semua, gue Mawar. Betul kata Amanda. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lumayan nyesek nih buat Indonesia sendiri. Tapi penting banget buat kita yang khawatir sama wilayah perairan dan sumber daya laut, yaitu terkait sengketa Sipadan dan Ligi. Oke, dan sudah ada 3 kursi di studio kita kenalan dengan tugas hari ini, mulai dari Halim yang pakarnya konservasi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah tadi siap buat bahas tentang Pulau Surga diving dari Malaysia yang sekarang jadi kontroversi. Siapa tahu kita yang ngurus konservasinya nanti. Oke, lanjut ke Aldo nih, yang paling muda tapi otaknya paling encer soal data dan juga kesehatan. Gimana nih Aldo? Baik, kalau harus siap untuk jujur aja sih sebagai anak papan khawatir sama kondisi terumbu karang dan ekosistem ya. Soalnya kan kalau terumbu karang rusak juga berpengaruh sama ikan. Dan yang terakhir ada Najwa, si ratu blue akademi kita. Gimana menurut kalau pulau cantik itu lepas dari kendali? Najwa, aduh sedih banget sebenarnya. Karena bayangin potensi wisata bahari dan perikanan yang hilang itu kerugiannya nggak main-main sih. Jadi kita bahas deh. Oke, to the point nih. Sengketa ini tuh puncaknya dibawa ke Mahkamah Internasional ICJ tahun 2002 dan hasilnya Indonesia kalah. Dan secara legal kedua pulau itu jatuh ke tangan Malaysia. Benar, jadi hal ini bagi anak konservasi yang pasti paham banget lokasi itu. Menurutmu kenapa mereka bisa menang di ICJ? Apa argumen efektivitas mereka sekuat itu? Ya sih, soalnya argumen kedaulatan kita itu kuat di sejarah, yaitu di Traktat Inggris Belanda tahun 1891. Nah, tapi kita harus melihat hal lain, yaitu tentang kontrol dan juga efektivitas. Sedangkan Malaysia itu aktif, yang mereka yang ngasih izin konservasi penyu di tahun 1950, mereka yang bikin mercusuar, mereka yang ngasih izin wisata. Sedangkan Indonesia terlalu minim bukti kalau kita itu melakukan aktivitas nyata di pulau tersebut. Ya, Indonesia itu terlalu pasif. Jadi nggak cuma klaim di peta aja ya, kayak harus ada kegiatan konservasi di sana. Kalau nggak salah di Sipadan itu terkenal sama pelimpahan penyu. Betul, itu jadi poin plus buat Malaysia karena mereka menunjukkan komitmen konservasi terhadap penyu yang sudah melanggar dan juga konservasi jangka panjang di sana. Ini pelajaran banget bagi kita. Sekarang kita bisa mengacu. Nah, dari sudut pandang dulu ekonomi dan pemasarannya, kan Sipadan itu jadi diving spot kelas dunia ya. Nah, seberapa besar sih potensi ekonomi yang lepas dari Indonesia sendiri? Kalau potensinya itu sangat besar ya, Mawar. Sipadan itu nggak cuma diving yang kelas biasa, itu tuh kelasnya udah internasional. Jadi bayangkan jika itu tidak terlepas dari Indonesia, berapa besar devisa yang masuk, belum lagi dari peluang suplai untuk ekoturism seperti homestay berkualitas, pemandu wisata, souvenir gitu. Jadi sebenarnya kita kehilangan peluang untuk menciptakan simpul ekonomi baru di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Ini tuh seharusnya bisa jadi model pengembangan wilayah peluang kita, apalagi kita nih anak aquaculture bisa suplai ikan hias atau produk olahan perikanan di sana. Wah, betul sekali. Oh iya, dari sisi fisik nih, kalau potensi lautnya dikelola dengan baik, apa pengaruh ke sumber daya laut kita di perbatasan? Kan ikan nggak tahu bersegar. Itu dia Manda, kalau
stok ikan di perbatasan dikelola kayak sekarang sih bagus, tapi kalau ada konsentrasi dari luar gitu, stok ikan di perbatasan bisa kurang itu sih, karena ada migrasi sama spillover effect. Kita juga harus concern sama kesehatan terumbu karang, itu kan rumah ikan. Kalau pengawasan di sini lemah, karena bukan wilayah kita, risiko kerusakan terumbu karang juga makin tinggi dan stok ikan juga berpengaruh itu sih berkurang. Oke, diskusi atas kita sampai ke kesimpulan nih. Buat kita berlima, mahasiswa aquaculture, apa pelajaran paling penting dari kasus Sipa dan Ligita ini? Nah, jadi pelajarannya itu yang paling penting itu aktivitas kita adalah bukti dari kedaulatan kita terhadap negara. Nah, kalau kita mau buat kegiatan konservasi, monitoring ataupun pengelolaan biota laut atau edukasi di pulau terluar seperti Pulau Sipa dan kita, itu sudah jadi efektivitas yang bisa jadi bukti kuat ke depannya. Jangan biarkan pulau kita kosong. Oke, juga tambahan dari aku ya, data dan regulasi sih. Jadi kita harus mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk bikin regulasi yang jelas tentang tata ruang laut dan sustainable tourism di PPKT. Dan sebagai anak kampus juga, kita harus supply data ilmiah yang kuat. Intinya, jangan cuma pintar ngolah kolam, tapi harus pintar ngolah wilayah pelajaran kita. Ya, karena kalau nggak ada yang ngurus, kita lain bisa menyusul. Exactly. Mari kita jadikan ilmu aquaculture kita sebagai benteng maritim Indonesia. Terima kasih banyak Halim, Aldo, dan Najwa yang udah sharing perspektifnya. Ini penting banget buat insight kita. Sama-sama Manda dan Mawar ya. Jangan lupa teman-teman support ekonomi biru di Indonesia. Semoga kita bisa kontribusi di perbatasan. See you on the sea. Sampai jumpa di Aquaculture Merdeka. Episode selanjutnya, mari kita jaga setiap jengkal perairan kita. See you later. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the